Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya Terdengar, terdengar? Pak. Oke, terima Terdengar, Pak. kasih atas konfirmasinya dari bagus ya. Oke, kita mulai aja karena acaranya sesuai jadwal jam 10. Jadi nanti dalam waktu 1,5 jam ke depan kita akan belajar bersama memilih jurnal nasional untuk publikasi ilmiah. Jadi sengaja topiknya tidak terlalu luas ya, jadi jurnalnya terbatas jurnal nasional. Oke, untuk slide-nya sudah kelihatan juga ya. Slide-nya ada ditampil secara langsung. Oke, tujuan webinar. Jadi tips memilih jurnal itu saya pakai sebagai judul untuk rangkaian keseluruhan kegiatan ini. Nah, kemudian untuk mungkin istilah memilih mungkin bisa saling dipertukarkan ya, mungkin menentukan, memilih, tapi dalam seminar kali ini saya memilih kata-kata memilih jurnal itu sebagai keseluruhan kegiatan kita, di mana tujuan dari kegiatan hari ini adalah saya bagi menjadi 3 besar, yaitu dalam rangka memilih itu saya pecah menjadi 3, yaitu yang pertama mencari jurnal nasional yang sesuai. Jadi di sini saya menggunakan istilah mencari, yang dimaksud adalah kita mencari kandidat. Jadi mencari jurnal kandidat yang akan nanti kita tentukan di akhir. Untuk mencari jurnal ini secara cepat, secara garis besar, kita pilih berdasarkan topik penelitian. Jadi topik penelitian kita dicocokkan dengan skop jurnalnya. Kemudian ruang lingkup jurnal itu adalah skop jurnalnya, dan kebutuhan publikasi. Jadi kebutuhan publikasi adalah ya, mengapa kita harus publikasi? Apakah ada ketentuan jurnalnya seperti apa? Apakah harus terakreditasi dan seterusnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami informasi penting jurnal. Jadi setelah kita mendapatkan kandidat-kandidat yang akan kita pilih sebagai jurnal tempat kita publikasi, kita pahami dulu apakah jurnal tersebut memiliki informasi yang akurat, yang jelas, dan memiliki panduan yang wajib diikuti. Kemudian tujuan ketiga adalah dari jurnal kandidat yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita pastikan informasinya sesuai dan akurat, kemudian kita evaluasi, kita verifikasi ulang apakah data-datanya sudah cocok, kemudian kita bandingkan dari seluruh kandidat tersebut untuk kita tentukan jurnal mana yang akan kita pakai untuk publikasi. Dalam webinar ini silakan jika ingin bertanya ya, bisa langsung. Jadi nanti kita di sesi tanya jawab supaya kita nggak lupa yang ingin kita tanyakan. Kemudian kita masuk mengenai mengapa memilih jurnal itu penting. Jadi mengapa kegiatan webinar ini dilakukan? Karena kita merasa, terutama saya merasa bahwa memilih jurnal itu penting. Jadi kepentingannya ada 4, saya rangkum di sini. Jadi ada secara umum kita concern bahwa kita memilih itu supaya kita diterima, paper kita diterima untuk publish. Kemudian kita juga concern waktu, biaya, dan kredibilitas publikasi. Jadi peluang diterima jika artikel yang kita submit ke jurnal tersebut sesuai, akan mendapatkan peluang untuk tapi diterima di tahap pertama adalah diterima oleh editorial ya, sebelum direview oleh reviewer.
Jadi ini adalah tahap diterima yang awal. Makanya istilahnya adalah desk evaluation. Jadi biasanya yang diperiksa itu apakah sesuai template, apakah urutannya sesuai, secara garis besar udah cocok, dan sebagainya. Kemudian masalah waktu adalah efisiensi publikasi. Kalau kita mensubmit paper kita atau artikel kita ke jurnal, maka jika prosesnya lancar tanpa ada penolakan karena tata caranya sudah benar, kemudian skopnya sudah benar, maka kita akan menghemat waktu. Karena proses reviewer sendiri biasanya memakan waktu yang cukup lama dan tidak ada kepastian. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Jika kita menginginkan yang gratis, kita cari yang free. Jika kita tidak masalah dengan berbayar, jadi kita tinggal bandingkan aja antara harga yang sesuai dengan budget dan yang pantas sesuai dengan akreditasi jurnal. Kemudian kredibilitas jurnal, kredibilitas publikasi. Jadi kredibilitas publikasi adalah kita melakukan publikasi dengan cara yang benar. Selain cara kita yang benar, jurnal atau tempat kita publikasi itu juga harus memiliki kredibilitas. Jadi kaitannya dengan kredibilitas ini jangan sampai artikel kita sudah terbit, tetapi kemudian jurnal itu berhenti, atau yang seringkali menjadi istilah yang tren adalah ternyata jurnal itu predator, yaitu jurnal yang cenderung hanya mencari uang daripada menjaga kredibilitas untuk publikasi yang baik dan benar. Jika ada pertanyaan, silakan. Pahami dulu apa yang dimaksud dengan jurnal nasional. Jurnal nasional adalah jurnal yang diterbitkan di Indonesia, jadi dalam hal ini nasionalnya adalah Indonesia. Kemudian jurnal itu memiliki ISSN dan terbit berkala. Jadi kalau belum memiliki ISSN, kita belum bisa sebut sebagai jurnal nasional ya. Mungkin kita bisa sebut sebagai jurnal dalam lingkup tertentu, dalam institusi tertentu, atau dalam kampus tertentu. Kemudian jurnal nasional itu dikelola melalui proses editorial penelaahan artikel. Jadi maksudnya adalah selain ada editorial juga ada review. Kemudian ada kriteria jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi akreditasi untuk saat ini itu disebut SINTA 1 sampai 6. Ada wacana bahwa SINTA 5 dan 6 akan dihapus. Jadi nanti akreditasi hanya ada SINTA 1 sampai 4. Kemudian memiliki masa berlaku sesuai ketentuan. Jadi masa berlaku akreditasinya itu biasanya 5 tahun. Jadi nanti pada saat terima akreditasi, misalnya jurnal ini mendapatkan akreditasi SINTA 2 mulai berlaku dari edisi berapa, volume berapa, tahun berapa, sampai dengan edisi berapa, volume berapa, tahun sekian. Gitu. Kemudian status akreditasinya dapat berubah melalui proses reakreditasi. Jadi dalam kondisi jurnal yang normal, itu dia akan reakreditasi sebelum atau setelah masa akreditasinya berakhir. Jadi kenapa saya mengatakan normal? Karena ada kemungkinan jurnal itu di tengah jalan akreditasinya dicabut karena mungkin melanggar dari aturan atau etika publikasi. Jadi kesimpulannya dalam hal jurnal nasional, semua jurnal nasional terakreditasi merupakan jurnal nasional. Jadi dia tidak mungkin terakreditasi kalau bukan jurnal nasional. Kemudian jurnal nasional tidak semuanya terakreditasi. Jadi kalau tidak terakreditasi artinya gimana? Ya kalau yang terakreditasi itu ada SINTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang belum berarti belum ada SINTA-nya. Jadi orang biasanya dengan bahasa simple, SINTA berapa? Ya, itu artinya sudah terakreditasi. Kalau belum ada SINTA, ya berarti belum. Oke, lanjut.
mengenal informasi yang tersedia di Sinta. Jadi Sinta adalah satu portal di mana di dalamnya itu sebenarnya ada beberapa fitur di dalam Sinta itu. Yang pertama, kaitannya dengan seminar hari ini, di dalam Sinta itu ada daftar jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Kemudian di sisi lain, di situ merupakan portal yang bisa dilakukan login oleh dosen. Jadi di dalam portal itu mencatat riwayat penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat dosen. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan hanya membahas mengenai portal Sinta untuk menu jurnal. Jadi di dalam portal Sinta kita bisa mencari jurnal, kita bisa filter, kita bisa masukkan keyword ya. Kemudian kita bisa melihat ada nama jurnal, penerbit, kemudian websitenya jurnal tersebut, kemudian ISSN dan informasi lainnya seperti metrik, berapa jumlah citasi, ada grafik, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat informasi akreditasinya, saat ini terakreditasi Sinta berapa, kemudian masa berlakunya kapan, historinya juga ada. Kemudian ada informasi tambahan, bidang keilmuan, status indeksasi yang ditampilkan, citasi, nah itu tadi yang saya katakan metrik ya, citasi dan metrik jurnal. Jadi akreditasi jurnal diproses melalui Arjuna. Jadi Arjuna itu adalah portal di bawah naungan Kemdikti Saintek yang khusus untuk mencatat perihal mengenai akreditasi jurnal. Jadi di situ biasanya ada aturannya, ada SK, ada pengumuman, kemudian kita bisa lihat beberapa jurnal yang statusnya seperti apa, yang saat itu sedang proses. Tapi untuk hasil dan yang berlaku saat ini, kita bisa lihatnya di Sinta. Makanya Sinta menampilkan profil, peringkat, dan informasi jurnal. Kemudian informasi ruang lingkup panduan penulis biaya dan proses review itu ada di website masing-masing jurnal. Tapi website tersebut ada linknya di Sinta. Jadi setelah kita dapatkan di Sinta, kita bisa menuju ke website jurnal tersebut. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke tujuan pertama ya. Tujuan pertama dari webinar kali ini atau dari webinar kali ini. Jadi tujuan pertama dalam rangkaian proses memilih jurnal adalah mencari jurnal yang sesuai. Kemudian pada pencarian jurnal ini kita ada dua cara. Yang pertama melalui portal Sinta, nanti di akhir saya demokan ya. Kemudian tadi di Sinta itu kita menggunakan keyword, kata kunci yang relevan dengan topik penelitian kita. Kemudian gunakan filter, karena di filter nanti ada bisa memilih akreditasinya, mau Sinta berapa, kemudian apakah masuk ke Garuda. Jadi Garuda adalah portal yang lain di mana dia mengindeks jurnal-jurnal nasional. Kemudian catat informasi jurnal yang relevan sebagai kandidat ya. Kemudian nah kita pilih minimal 3 kandidat. Sebenarnya kita memilih kandidat itu tidak terbatas, mau banyak juga nggak apa-apa, kalau mau bikin file Excel untuk mencatat keseluruhan nggak apa-apa, tetapi tetap jangan lupa pada saat kita ingin publish, kita harus memeriksa ulang semua datanya, karena kemungkinan besar ada perubahan. Kemudian cara lain untuk mencari jurnal yang cocok, kita bisa melalui artikel yang kita baca. Jadi misalnya kita ada referensi atau pustaka di mana bentuknya berupa artikel, kemudian artikel tersebut tentunya adalah yang dimuat di jurnal terakreditasi atau jurnal nasional ya, ataupun jurnal internasional. Tapi dalam kaitan kali ini adalah jurnal nasional. Di dalam artikel itu kita bisa telusuri nama jurnalnya, kemudian kita cari di Sinta, jadi kembali lagi untuk memverifikasi kita menuju ke Sinta.
untuk mencari tahu informasi-informasi yang lebih detail. Jadi ini ada catatan, Google Scholar dan Garuda membantu menemukan artikel. Verifikasi akreditasi tetap melalui Sinta dan website resmi. Maksudnya hasil dari akreditasi ya, kita bisa melakukan verifikasinya di Sinta. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini masih tujuan pertama, yaitu mencari jurnal nasional yang sesuai. Jadi kita masih mencari jurnal kandidat yang akan kita pilih nanti di akhir. Jadi yang pertama tadi kita mencari. Setelah mencari, kita lihat kesesuaian jurnalnya. Jadi kita mencari sedikit lebih dalam lagi, terutama sesuai dalam arti ruang lingkupnya. Mengapa hal ini penting? Ya, pertama untuk menghindari dash reject. Jadi pada saat kita submit diterima oleh editor, editor itu yang pertama kali dilihat adalah scope-nya. Kemudian yang kedua, jenis penelitiannya apa sesuai. Apakah literatur review, apakah project, apakah penelitian. Ya, Muhammad Ifal, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Jadi untuk menghindari penolakan awal, kaitannya dengan skop yang tidak sesuai, kemudian jenis penelitiannya yang tidak sesuai, atau jenis yang dibahas itu tidak sesuai, kemudian ada juga template-nya tidak sesuai, apakah tata letaknya atau informasi autornya tidak sesuai, itu bisa mengalami dash rejection. Tapi kalau kesalahannya tidak fatal, editor akan mengembalikan paper kita untuk direvisi. Maaf ya, minum. Jadi kembali lagi merupakan hal yang penting itu fokus pada scope. Jadi pastikan topik artikel termasuk dalam ruang lingkup jurnal. Di ini kita akan lihat artikel-artikel di dalam jurnal itu, apakah ada topik yang kurang lebih sejalan, sesuai, karena itu akan memberikan kesempatan yang lebih besar daripada topiknya itu jauh. Tapi selama masih dalam skopnya jurnal, itu masih ada kemungkinan untuk diterima. Kemudian jangan menentukan hanya berdasarkan nama jurnal. Yang ketiga, jurnal itu memiliki tujuan, jadi aim and objective. Jadi memiliki tujuan umum, tujuan yang besar seperti visi gitu. Kemudian dia juga punya objektif, atau kita bisa terjemahkan ke misi. Jadi skopannya lebih pendek dan lebih sempit dan jangka pendek. Objektif jurnal itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Kalau misalnya ada jurnal yang awal-awal itu sepertinya lebih mudah, berbagai jenis bisa diterima. Tapi setelah sejalan waktu, dia sudah terakreditasi, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, itu biasanya jurnal-jurnal tersebut akan berubah objektifnya. Bisa menjadi cakupannya lebih sempit, lebih fokus, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini artikel yang telah diterbitkan, yang tadi saya singgung, ini kaitannya kita akan melihat apakah artikel atau jenis penelitian kita itu sejalan dengan artikel yang pernah dimuat. Jadi logikanya kalau yang serupa pernah dimuat, mestinya punya saya itu memenuhi dalam sisi skop. Tapi bukan dalam arti serupa itu sama persis ya. Jadi hanya serupa itu mengenai mungkin jenis penelitiannya serupa atau bidangnya serupa, tetapi tentunya di dalamnya artikel kita harus memiliki perbedaan dengan yang sudah terbit. Kemudian mengenai keyword atau kata kunci. Di kata kunci ini adalah kata kunci yang kita bisa cari melalui Sinta ataupun kata kunci yang ada di dalam artikel tersebut. Tetapi kata kunci ini bukan hal yang utama untuk menentukan jurnal yang akan dipilih. Kemudian ini ada satu contoh ya, penelitian face recognition. Jadi pengenalan wajah. Jadi ada jurnal, topik secara luasnya memang AI, memang computer vision, dan image processing.
Tetapi ada kalanya jurnal itu tidak, kenapa paper saya tidak diterima? Ternyata fokus jurnal itu berbeda. Jadi ada jurnal yang fokusnya ke implementasi. Jadi implementasi itu contohnya pembuatan aplikasi. Jadi saya membuat aplikasi untuk face recognition dalam aplikasi saya misalnya untuk absensi. Kemudian artikel yang lain, saya melakukan face recognition itu melakukan proses machine learning. Jadi jenisnya berbeda. Yang satu jenis penerapan, yang satu adalah jenis yang lebih fundamental. Jadi ada jurnal yang dia lebih fokus ke fundamental, maka yang terlalu jauh ke implementasi tidak sesuai dengan objektif mereka. Jadi bisa ada satu jurnal yang topiknya sama, tetapi karena satu sifatnya implementasi, sedangkan satu sifatnya penelitian yang lebih fundamental, sedangkan jurnal tersebut merupakan jurnal yang lebih menginginkan fundamental, maka artikel saya yang berisi aplikasi tersebut bisa saja ditolak. Jadi catatan penting, jangan menentukan kesesuaian hanya dengan nama jurnal, selalu periksa artikel yang telah diterbitkan, juga keyword hanya indikator bukan penentu utama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Jadi ini untuk langkah pertama atau tahap pertama ya, kita mencari kandidat. Oke, jika tidak ada saya lanjut. Sekarang adalah tahap yang kedua dalam proses pemilihan jurnal. Jadi kita harus memahami informasi penting jurnal. Yang pertama adalah status akreditasi. Jadi kita menuju portal Sinta, di situ ada nama jurnal. Nama jurnal bisa sama persis. Kita lihat lebih jauh, lebih teliti, lebih jeli, apakah ISSN-nya sama, apakah websitenya sama, alamat websitenya sama. Ya, kalau sama berarti kita pastikan itu adalah jurnal yang dimaksud. Jadi jangan sampai nama jurnalnya A, kemudian kita searching di Google sama-sama A, tetapi dia milik publikasi yang lain, milik penerbit yang lain atau kampusnya lain. Itu bisa juga. Contoh yang saya ingat itu namanya JUTISI. Jadi JUTISI itu ada dua, yang satu Maranatha, yang satu lagi bukan Maranatha itu di Sumatera, yang satu lagi sepertinya di Jawa. Saya lupa kampusnya. Kemudian cara penulisan JUTISI-nya itu ada perbedaan mengenai huruf besar dan kecil yang dipakai. Jadi awalnya saya sempat salah, karena pada saat cari kenapa ketemu JUTISI yang lain. Tapi kemudian terbitnya di JUTISI yang lain itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa karena topiknya ternyata sama, ternyata sesuai. Kemudian kita lihat peringkat cintanya, kemudian riwayat akreditasinya. Kemudian untuk sumber akreditasi itu, untuk informasi itu dari Sinta sudah pasti, ada profil dan peringkatnya. Kemudian website jurnal tersebut biasanya juga menampilkan dia terakreditasi Sinta berapa, kemudian mungkin ada sertifikatnya yang ditaruh di website jurnal tersebut. Tapi ya kita tetap harus menuju ke Sinta untuk memastikan. Kemudian di Arjuna untuk melihat SK akreditasinya untuk lebih lanjut. Tapi sampai saat ini ya saya sampai menelusuri sampai di Sinta saja cukup. Dalam hal kita menemukan suatu keanehan, ya sebaiknya kita hindari saja. Jadi saya tidak mencari-cari tahu sampai dalam-dalam sekali. Apabila jurnal tersebut informasinya meragukan atau berbeda, saya akan lebih cenderung untuk mencari jurnal yang lain lagi. Kemudian informasi akreditasi kita cocokkan antara tadi ya, yang sumber satu di website, yang satu di jurnal kita cocokkan. Jadi ini merupakan perulangan ya. Jadi perhatikan riwayat atau perubahan peringkat. Terus di sini ada peringatan ya. Jangan hanya percaya pada logo Sinta di website jurnal. Jadi dalam arti ada juga website
jurnal itu ada logo Sintanya tetapi belum terakreditasi. Jadi maksud dia menampilkan logo Sinta itu hanya sebenarnya memberitahukan bahwa website dia itu terindeks di Sinta atau belum terindeks tetapi artikelnya disitasi oleh penulis lain yang diterbitkan di jurnal terakreditasi. Jadi itu harus hati-hati di situ. Kemudian jangan mengandalkan poster promosi dari media sosial, ya apalagi sekarang banyak hoax ya, banyak editan juga. Jangan lupa mencocokkan ISSN dan penerbitnya. Jangan menganggap peringkat jurnal tidak pernah berubah. Jangan menyamakan label indeksasi dengan peringkat akreditasi. Jadi saya pernah menemukan kasus, tapi bukan di Indonesia ya, itu jurnal Malaysia. Jadi penerbitnya berubah. Saya tidak bisa menemukan penjelasan resmi mengenai perubahan tersebut, alasannya mengapa, kenapa, dan ya saya ragu gitu. Kemudian itu sebenarnya saya ditanya oleh oleh sejawat dosen ya, bagaimana Pak kalau saya nerbit ini? Nah, tapi saya punya prinsip-prinsip tertentu yang saya memutuskan kalau saya tidak Pak, saya begitu. Tapi ya ya beruntung teman saya itu temannya yang lain sudah submit, kemudian dia ragu dan memutuskan untuk tidak submit karena berbayar cukup mahal dan ternyata itu predator. Jadi predator ditandai dengan penerbitannya tidak hanya puluhan dalam sekali edisi, sekali dalam satu edisi dan satu volume ya. Tidak hanya 10 atau puluhan, kita tunggu besoknya menjadi ratusan, dan kita tunggu beberapa hari menjadi ribuan yang diterbitkan satu hari yang sama. Satu edisi yang sama. Dan jadi itu jelas-jelas predator, karena kalau satu berbayar cukup mahal $1.000 dan terbit 1.000, dia sudah dapat 1 juta dolar. Jadi itu sekali tembak, mungkin dia pensiun gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk langkah 2 masih ada satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah ketentuan publikasi. Jadi ketentuan ini ada di website jurnal yang kita pilih. Jadi kita harus pelajari benar-benar author guideline mengenai format, template, isian ya, struktur isian ya, kan biasanya ada pendahuluan atau introduction, kemudian metode atau metode, kemudian hasilnya atau result and discussion. Itu secara umum isinya seperti itu. Tapi ada kalanya mereka memiliki urutan yang berbeda. Tapi secara garis besar urutan sama, tetapi ada satu dua istilah yang berbeda. Misalnya kalau kita sebut pendahuluan itu sudah mengcover latar belakang sampai dengan state of the art atau kebaruan, state of the art dan kebaruan. Kemudian mungkin aja ada jurnal lain yang memisahkan antara latar belakang dengan state of the art, tetapi itu jarang ya. Sekarang sih sudah seragam, secara umum seragam. Kemudian ketentuan gambar dan tabel, bagaimana ukuran gambar, bagaimana bentuk tabel, bagaimana warna, itu juga diatur. Kemudian tadi ada yang bertanya, ada resen nggak jadi. Kemudian ketentuan naskah itu ada jumlah halaman, ada kalanya jurnal nasional itu membatasi minimal halaman. Nah, kalau jurnal internasional terbalik, yang dibatasi adalah maksimal halaman. Jadi contoh gini, misalnya jurnal nasional minimal harus 5 halaman atau 10 halaman. Jadi kalau kurang dari 10 halaman, dia secara redaksional dia tolak untuk meminta kita menambah. Kalau jurnal internasional terbalik, dia membatasi maksimal halaman, misalnya maksimal 10. Kalau kita sampai 11, yang halaman berikutnya dia minta biaya tambahan. Jadi hakikat jurnal adalah menulis seringkas mungkin dengan citasi yang lengkap. Jadi ringkas itu bisa diakomodasi oleh citasi, karena pada dasarnya novelty kita ya tidak terlalu panjang lebar kan seperti itu.
Jadi kalau bisa menulis jurnal sesingkat mungkin, tetapi dengan citasi yang akurat, dengan legitimate, sehingga jurnal yang ditulis dengan singkat itu tidak kalah kualitasnya dengan laporan yang harus ditulis sebanyak 100 halaman. Kemudian bahasa yang digunakan, nah, untuk yang terakreditasi biasanya sudah mewajibkan bahasa Inggris ya. Kemudian format file kadang diminta, yang umum itu diminta Microsoft Word ya. Tapi kalau PDF juga masih bisa diterima. Tapi ada kalanya untuk jurnal internasional itu dalam format yang lain, yaitu LaTeX. Ya, LaTeX itu sama word processing, tetapi yang open source. Kemudian kelengkapan metadata dan dokumen pendukung. Metadata itu seperti keyword, kemudian daftar pustaka. Dokumen pendukung itu misalnya kalau data kita terlalu banyak, kita bisa kirimkan data itu dalam bentuk file terpisah. Kemudian ketentuan publikasi ada menerapkan biaya, ada yang gratis semuanya, ada APC itu adalah application processing, article processing charge. Jadi mesti hati-hati bacanya, apakah APC itu mengcover dari submit sampai terbit, atau masih dipisah-pisahkan biaya publikasinya sendiri, biaya submit sendiri. Tapi secara umum biaya submit itu selalu gratis ya. Nanti setelah diterima baru kita bayar. Jika ada jurnal yang meminta biaya di muka, itu patut dicurigai bahwa dia mencari uang. Jadi biaya bukan indikator kualitas jurnal. Jadi antara jurnal yang berbayar dan gratis, itu kita sulit menentukan yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Karena yang gratis pun banyak yang berkualitas, tapi yang tidak berkualitas itu juga ada, karena mungkin gratis, tidak diolah secara profesional. Kemudian yang berbayar pun ada yang berkualitas dan ada yang tidak. Jadi sudah bayar mahal tetapi tidak diproses, itu juga ada, atau prosesnya lama ya. Dan kalau berbayar, sekalipun mahal, tidak serta-merta artikel kita diterima. Kemudian frekuensi publikasinya, itu ada yang mungkin setahun sekali, itu yang paling sedikit ya. Kemudian setahun 2 kali, setahun 3 kali. Mungkin yang banyak itu bisa tiap 2 bulan. Kemudian proses reviewnya bagaimana, apakah dijelaskan. Tentunya sekarang harusnya blind review ya, antara yang review dan yang penulis itu tidak saling tahu. Kemudian apakah dijelaskan prosesnya berapa lama, berapa reviewer, dan seterusnya. Kemudian tahap revisi dan keputusan editorial, nah ini terkait waktu ya. Jadi nanti kita bisa lihat di halaman jurnal mereka, kalau nggak ada, apakah ditampilkan di artikel yang diterbitkan. Nah kalau nggak ada lagi, ya itu salah satu tantangan bagi penulis. Kemudian itu tadi yang untuk mengetahui proses lamanya ya. Jadi waktu bukan jaminan. Bukan waktu tidak pernah dijamin, seperti itu yang lebih tepat. Jadi tidak dijamin berapa lama, itu tidak bisa. Kemudian ada tips, catat seluruh persyaratan jurnal sebelum menyesuaikan naskah. Gunakan template. Ya silakan present. Muhammad Tifal. Ada yang mau ditanya? Kesalahan umum menggunakan template lama. Jadi template mungkin berubah, tapi ya seringkali kalau berubah juga jurnal itu harusnya mengupdate. Tapi saya pernah menemukan link template di dalam jurnal itu ada 2. Nah, ternyata yang satu lama, yang satu baru, belum terupdate. Yang lama belum terupdate. Kemudian tidak membaca panduan penulis dengan baik. Kemudian baru mengetahui biaya di akhir proses. Kemudian biayanya mungkin mahal gitu ya. Terus terkait biaya ini kejadian juga, pada saat saya submit biayanya gratis, 0. Setelah ditunggu cukup lama, kemudian proses review,
Pada saat mau sampai proses review, saya cek ulang untuk biaya baru itu 1 juta, itu juga kejadian. Kemudian saya coba untuk hubungin editornya untuk menanyakan apakah itu berlaku ke belakang atau dikenakan untuk yang sudah submit jauh-jauh hari. Ya ternyata nggak direspon, nggak dijawab. Ya seperti itu. Kalau dalam kaitan kualitas artikel dan publikasinya, itu walaupun layanan kurang bagus, itu belum tentu juga kualitasnya jelek, tetapi kualitas layanannya terbukti jelek. Seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Muhammad Reza Haikal. Tidak jadi bertanya. Oke, saya lanjut. Kita ke tujuan yang ketiga dalam rangkaian proses memilih jurnal. Yang ketiga, kita evaluasi jurnal kandidat. Jadi dalam hal pengelolaan jurnal itu kita lihat ya kembali seperti yang tadi sudah, yaitu identitas jurnalnya kita cocokkan lagi. Kemudian kontak pengelolanya ini juga penting ya, apakah dia memberikan email saja, biasanya umumnya email saja. Apakah dia memberikan nomor HP atau WA. Nah, biasanya kalau memberikan nomor WA itu lebih cenderung responnya lebih cepat. Jadi silakan jika ingin memastikan sesuatu silakan dikontak dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian tim editorial dan reviewernya apakah ada dituliskan. Jadi untuk jurnal nasional itu disarankan tim editorial dan reviewer harus tampil. Tapi dalam kaidah blind review atau reviewer yang tidak bisa dikenal atau tidak saling mengenal, itu mestinya reviewer tidak ditampilkan juga tidak masalah. Cuma ya mungkin karena proses akreditasi nasional itu mekanismenya seperti apa, saya nggak tahu, jadi reviewer itu harus ditampilkan. Padahal kalau proses akreditasi harusnya bisa ditelusuri apakah ada histori bahwa yang review itu siapa dengan korespondensinya atau melalui sistem seperti itu ya. Jadi tidak jaminan daftar nama reviewer yang tampil walaupun di situ banyak tokoh-tokoh besar dari berbagai universitas dan berbagai negara, belum tentu mereka melakukan review. Jadi mungkin hanya pasang nama aja. Kemudian tim editorialnya juga begitu. Jadi tim editorialnya biasanya ada orang-orang yang terkenal, profesor-profesor, tetapi mungkin pelaksananya bukan. Tapi ada juga jurnal yang menuliskan dengan lengkap. Jadi dewan penasehat misalnya, kemudian dewan operasional, kemudian pengurus harian, itu ada. Walaupun itu terlalu berlapis-lapis ya. Kemudian afiliasi jelas dan tidak seluruh editor dari institusi yang sama, jadi semakin beragam semakin bagus, karena untuk meningkatkan independensi. Kalau semuanya berasal dari satu tempat kan disinyalir uh, ada KKN seperti itu ya. Kan editorialnya dari situ, reviewernya dari situ, kemudian autornya juga mahasiswa sendiri, dosen sendiri, ya itu kan indikasi yang tidak baik. Walaupun belum tentu dilakukan dengan tidak baik ya, tapi kan itu indikasi yang kurang sehat. Kalau mau yang sehat, maka bisa melibatkan banyak pihak yang cenderungnya menjadi lebih independen, tidak saling mempengaruhi. Kemudian informasi reviewer sama, apakah dari berbagai kampus, jadi kelihatan independensinya. Kemudian kata lain dari reviewer adalah mitra bestari, jadi kalau nanti mencari di jurnal, tidak ada reviewer, adanya mitra bestari, itu adalah reviewer. Jadi dalam hubungan antara editorial dan reviewer itu berbeda. Jadi pengelola itu termasuk tim editorial. Jadi tim editorial itu mungkin ada kotak support, kemudian mungkin ada yang mengedit, mungkin ada yang memeriksa, nah itu mereka sebutnya tim editorial. Kemudian biasanya dikepalai oleh editor in chief. Nah, sedangkan reviewer
itu bukan pengelola. Reviewer itu secara independen memeriksa apakah artikel itu layak terbit atau kurang. Nah, kalau kurang biasanya memberikan masukan untuk diperbaiki. Uh, dan jangan kaget ya kalau ada reviewer biasanya lebih keras dan kasar gitu ya. Jangan kaget. Dan itu semoga kedepannya tidak ada reviewer yang seperti itu. Jadi kebijakan jurnal, apakah peer review? Ya, umumnya sekarang ada peer review, yaitu peer itu adalah one on one, misalnya satu paper direview oleh, ya reviewer bisa lebih dari satu, tapi dia tidak melakukan review secara bersama-sama. Mereka satu persatu independen. Jadi antara review satu pun tidak bisa melihat reviewer yang kedua ataupun reviewer yang ketiga. Nah, nanti yang merangkum itu adalah editor. Kemudian etika publikasinya seperti apa ya, biasanya cek similarity atau menggunakan Turnitin atau yang lain ya. Itu biasanya ada angka tertentu yang tidak boleh melebihi mungkin 20%. Kemudian tidak boleh disubmit ke lebih dari satu jurnal dan belum pernah terbit. Biasanya aturannya itu kalau etika. Kemudian konsistensi penerbitan. Jadi jurnal yang baik adalah dia terbit sesuai jadwal dan konsisten. Kalau 2 kali setahun, 2 kali setahun, 3 kali setahun. Kemudian dari arsipnya juga lengkap, tidak ada yang kosong, tidak ada yang skip. Kemudian yang kelima adalah informasi artikel terbit. Jadi ini terkait keseluruhan proses ya. Biasanya ada diinformasikan kapan artikel itu pertama kali diterima oleh editor. Kemudian kapan dilakukan revisi, terus kapan diterima, kemudian kapan publish. Jadi kurang lebih ada 4 itu. Jadi bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Dan itu bisa juga diinformasikan secara transparan di halaman jurnal. Terus kalau tidak ada biasanya ditampilkan di artikelnya, di papernya. Nah kalau tidak ada sama sekali, itu biasanya saya email, saya tanya bagaimana proses penerimaan hingga terbit. Apakah yang satu lagi yang paling penting, apakah diproses mengalir? Nah, mengalir itu dalam arti begini. Kalau misalnya terbitnya 2 kali setahun, Januari dan Juli. Setelah Januari terbit, itu banyak sekali pengelola jurnal yang kemudian tidak bekerja. Tidak bekerja, kemudian nanti setelah bulan Juni mereka baru sibuk bekerja gitu, baru diproses, dikasih waktu yang mepet-mepet gitu. Nah, itu menurut saya adalah pengelolaan yang normal, yang masih normal sekarang begitu, tetapi menurut saya kurang baik. Kalau pengelolaan yang baik, itu setiap kali artikel kita diterima, itu langsung diproses. Mau diterima di bulan Februari, langsung diproses. Kalaupun selesai di bulan Maret, ada jurnal yang bagus, walaupun terbitnya Juli, Maret itu sudah publish, jadi namanya pra-terbit namanya. Nah, nanti official terbitnya dia kasih tanggal sendiri, tetapi setiap artikel itu ada tanggalnya, kapan dia tayang di website. Nah, menurut saya yang bagus seperti itu. Jadi tidak menunggu Juli, kalau artikel kita sudah masuk di Februari, kemudian dia proses, dia review, setelah menjalani proses 3 bulan dan sudah siap, ya dipublish. Karena kita zamannya kan zaman online. Jadi banyak sekali pengelola jurnal masih seperti zaman kertas ya. Nanti terbitnya nanti Juli, benar-benar Juli karena nunggu dicetak. Tapi kalau sekarang online, yang mengalir itu yang saya sukai, walaupun masih sangat jarang. Kemudian artikel itu ada DOI-nya. DOI itu adalah digital identifikasi ya, yang sudah sangat umum. Jadi dia merupakan satu link, yang link itu menuju ke paper kita yang biasanya PDF file di halaman jurnal. Jadi kalau sudah ada DOI-nya itu lebih memudahkan untuk mencari, menelusuri, dan memasukkan ke citasi kita menggunakan Mendeley dan sebagainya. Jadi indikator yang perlu dicermati adalah pertama, identitas penerbit tidak jelas.
Jadi penerbit yang jelas biasanya apakah diterbitkan oleh kampus tertentu atau lembaga tertentu, lembaga penelitian bisa, oleh kementerian bisa, oleh BPIP misalnya itu mengenai topik Pancasila juga bisa, eh, itu jelas. Dan kadang memiliki alamat yang jelas pula sampai alamat surat menyurat ya. Kemudian alamat email itu juga perlu jika jika kita bisa menyebutnya penerbitnya jelas. Gitu. Kemudian banyak juga jurnal halaman jurnal itu yang tidak lengkap isinya. Jadi nggak hanya editorialnya kosong, mungkin ada ya contoh APC itu seringkali juga sulit ditemukan. Kemudian aturan-aturan lain juga kadang tidak ada. Kadang dia copas saja dari jurnal orang gitu. Kemudian setelah kita lakukan dibilang itu nggak sesuai, seperti itu juga ada. Kemudian informasi yang saling bertentangan, jadi ada banyak menu, di menu satu menuliskan A, di menu yang lain menuliskan B. Misalnya di dalam template kita sudah download, fontnya 12, kemudian ternyata di author guideline tertulis fontnya 10, nah itu juga terjadi. Kemudian proses itu tidak dijelaskan berapa lama, terutama proses yang mengalir itu ya, yang tidak ada. Kemudian penerimaannya tidak wajar ya, seperti ada yang 2 tahun diterima sesuai perjalanan waktu, kemudian ada yang sangat cepat dalam tempo 1-2 minggu diterima. Nah itu yang dimaksud tidak wajar. Kemudian arsip tidak konsisten, yang tadi sudah dibahas, ya, tidak konsisten dalam arti mungkin ada arsip yang hilang atau tidak ada penerbitan. Jadi itu perlu dicek. Nah lanjut lagi untuk tujuan yang ketiga dalam pemilihan jurnal. Jadi informasi jurnal ini informasi tambahan yang juga kadang penting juga ya. Jadi uh, kalau ada announcement itu biasanya juga menarik perhatian saya karena announcement itu biasanya ada hal yang penting yang update itu ditampilkan di situ. Tapi sering pula beberapa jurnal itu atau banyak jurnal itu announcement ini seringkali kosong, jadi tidak dipakai untuk sarana komunikasi. Kemudian author guideline yang versi terbaru dan ada kalanya jurnal itu juga pindah alamat website ya. Jadi biasanya kalau kita nyari nanti ada tulisan bahwa untuk edisi selanjutnya itu alamat websitenya pindah. Jadi kadang saya ketemu satu jurnal, kenapa penerbitannya baru sekali ya gitu. Oh ternyata dia pindah dari website yang lama ke website yang baru. Jadi dia ganti domain, nah nggak tahu alasannya apa. Ganti domain itu juga terjadi. Jadi kita ketemu websitenya yang lama, kenapa berhenti gitu. Nah kemudian ada kalanya saya ketemu website yang baru, kenapa cuma sedikit gitu. Padahal di situ kan ada penjelasannya yang menunjukkan bahwa dia itu sudah lama semestinya. Kemudian informasi biaya tadi juga sudah ya. Ini kita verifikasi lagi, kita cocokkan lagi, kita pastikan lagi. Eh, Kemudian kontak pengelola tadi sudah. Apakah jadi kita bisa menghubungi pengelola dengan bahasa yang sopan dan jangan tendensius untuk minta diterima ya. Jadi biasanya bahasa basi bisa tanya gini. Kan kita sebenarnya kan nggak tahu pasti ya proses mereka seperti apa. Biasanya saya bertanya, apakah untuk penerbitan edisi depan masih ada slotnya gitu. Karena ada kalanya jurnal itu antriannya panjang, terus ada kalanya dia sepi seperti itu. Jadi kalau sepi kita biasanya dapat informasi, oh silakan disubmit saja gitu. Atau silakan masih ada slotnya. Tapi kalau tidak keburu dan diterima akan diterbitkan di edisi berikutnya. Ya kalau kita nggak keberatan ya silakan diproses. Jadi saat kita menghubungi kita menggunakan email, usahakan email yang resmi ya, mungkin pakai institusi, pakai kampus. Ya tapi kalau autor itu memang tidak melekat ke satu institusi tertentu ya nggak apa-apa email pribadi. Kemudian bahasanya sopan. Nah di dalam email mungkin perlu dijelaskan bahwa kita dari mana. Kalau dari pribadi atau kita mungkin hanya eh, tidak menempel di institusi ya, misalnya kita suatu bekerja atau kita memang hobi nulis, nah itu nggak apa-apa. Dijelaskan untuk perkenalan kita juga lebih baik.
Kemudian bahasa sopan, pertanyaannya jelas, tapi jangan minta diterima ya. Apakah paper saya bisa diterima? Enggak, jangan gitu. Tanyanya begini aja, kalau saya punya judul atau punya topik seperti ini, apakah masih masuk ke dalam scope? Nah, kenapa kita tanya gitu? Ternyata kalau kita amati, scope-nya itu hanya nyerempet-nyerempet aja gitu, tidak terlalu sama persis. Nah, kita tanyakan. Oke, lanjut. Untuk tiga tujuan udah selesai ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian kita menuju ke output webinar kita. Jadi outputnya adalah kita dalam proses memilih tadi, yang pertama kan kita mencari. Setelah mencari berarti kita punya kandidat-kandidat, mungkin 3 atau lebih. Kemudian kita evaluasi, kita pastikan satu persatu. Nah, kemudian kita bandingkan, setelah kita bandingkan, kita ambil keputusan, kita mau submit yang mana. Jadi nanti kita akan dapatkan daftar jurnal kandidat yang sudah dievaluasi, dilengkapi keputusan jurnal, mana yang kandidat yang utama atau cadangan, kemudian dengan alasan yang kuat. Ini dinamis ya, karena kita sebagai autor dari berbagai institusi dan berbagai kepentingan, baik mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lainnya, tidak bisa diseragamkan untuk menentukan jurnal yang baik itu seperti apa. Karena kembali kepada kebutuhan masing-masing. Misalnya biaya nomor 1 harus free, ya udah kita fokus cari jurnal yang free, itu sebagai prioritas pertama. Terus ada juga yang berkeinginan bayar nggak apa-apa, yang penting cepat. Nah, tetapi jangan menjadikan patokan kalau berbayar itu pasti cepat. Nah, itu yang sering salah ya. Jadi ada juga yang berbayar cukup mahal ya, tapi ya prosesnya lama juga. Kemudian ini kita lakukan perbandingan, kita sudah temukan jurnal A, B, C. Kemudian ruang lingkupnya apakah sesuai, itu yang pertama kita cari tahu ya. Nah, kenapa ruang lingkup sesuai ya? Jangan sampai ada artikel yang topiknya berbeda jauh gitu, kemudian bisa terbit. Saya pernah menemukan itu, dari jurnalnya jelas-jelas jurnal IT, kemudian yang terbit itu kenapa dari ekonomi gitu ya. Jadi ya saya pertanyakan, saya email, ya nggak dijawab ya. Jadi itu ya haknya editor ya, mau diterbitin atau enggak. Maksudnya yang menurut saya beda scope itu kenapa bisa terbit, itu hak prerogatif editor in chief. Nah, konsekuensinya nanti apa? Konsekuensinya nanti waktu akreditasi kan bisa dinilai jelek oleh asesor. Kemudian pembanding kedua kita lihat sintanya, apakah sintanya sesuai target. Dalam hari ini kan mungkin tuh ada aturan ya. Misalnya untuk mahasiswa boleh terbit di jurnal nasional tanpa akreditasi, yaitu itu bebas. Kemudian ada mahasiswa yang disyaratkan begini, kalau skripsinya itu diterbitkan di Sinampat, nanti akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi, atau Sinta yang lebih tinggi akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Ya, walaupun itu mestinya nggak jaminan. Nah, itu kebijakan kampus ya. Mungkin kampus mensyaratkan jika sudah terbit di Sinta 1 dan 2, skripsinya pasti dapat A. Nah, itu misalnya. Nah, untuk peneliti mungkin ada kewajiban yang diminta oleh pemberi dana. Misalnya dari Dikti, penelitian dosen pemula misalnya minimal Sinta 4. Kemudian penelitian utama 1, 2 atau internasional. Nah, itu jadi kesesuaian, yang dimaksud kesesuaian itu seperti itu. Kemudian template-nya jelas, tapi template ini ada juga ya, walaupun sangat jarang. Ada juga template itu yang
template itu merupakan kewajiban dari editor. Jadi autor itu diminta mengirimnya secara bebas. Tapi itu jarang terjadi. Dan itu saya pernah menemukan itu yang jurnal internasional. Jadi benar-benar kerjaan editor itu adalah menuliskan dengan rapi sesuai tata letak, sesuai template mereka. Tapi biasanya yang seperti itu berbayar ya. Ya karena mungkin di Indonesia masih kategorinya murah dan banyak yang gratis, jadi sebagian besar pekerjaan editor itu dibebankan ke autor. Kemudian ini tadi dibandingkan ya yang tadi sudah dibahas, kesesuaian scope, kemudian akreditasinya, ketentuan mengenai biaya dan sebagainya, kemudian frekuensi, kemudian apakah perlu diverifikasi pengelola, kalau saya lebih cenderung mencari yang responsif. Karena kalau jurnal itu responsif, kalau ditanya cepat jawab dan wajib dijawab, itu biasanya prosesnya juga sesuai jadwal atau prosesnya itu jelas. Jadi nggak ada jurnal yang terkatung-katung. Jadi pernah saya submit ke satu jurnal, sebelumnya saya email, dalam 1-2 hari dia balas. Emang balasnya ada yang ramah, ada yang jutek ya. Kalau yang jutek ini semuanya sudah kami tuliskan di author guideline gitu. Silakan dilihat di website. Itu ada juga yang menjawab seperti itu. Tapi ya lumayan kan dijawab gitu loh. Kemudian ada yang tetap dijawab sesuai yang ditanya. Kemudian setelah saya submit dalam tempo 2 minggu, belum ada kegiatan editorial ataupun reviewer, saya email lagi, saya tanya, saya sudah submit tanggal sekian, mohon kiranya diinfo kapan bisa diproses, saya bilang gitu. Jadi kemudian dijawab, setelah dijawab dalam waktu 1-2 hari udah berubah status review. Jadi sudah diteruskan dari pihak editorial ke reviewer. Kemudian setelah direview cukup lama, 1 bulan lebih, sepertinya sudah ada hasil reviewer ya, kelihatan gitu di tempat saya login di jurnal itu. Tetapi kayaknya ada yang kurang gitu loh. Ada 1 atau 2 reviewer yang belum respon. Ada kata-kata seperti itu. Itu saya tanyakan dikasih informasi, oh iya kami sudah menerima dari 2 reviewer, kami masih mempertimbangkan apakah perlu reviewer ketiga atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam 1-2 hari ternyata masih memerlukan reviewer yang ketiga dan menunggu 1 minggu, 2 minggu baru komplit, kemudian revisi kan. Setelah direview kan harus review. Baca revisinya biasanya langsung kita stres karena waduh ini kenapa? Ya, khawatirnya apa? Khawatirnya kan kita nggak bisa menjawab. Tapi tips saya kalau membaca revisi ya jangan serta-merta begitu terima langsung dikerjakan gitu, jangan. Jadi diterima dibaca dulu sekali, terus besok dibaca lagi. Oh ternyata nggak susah, gitu. Ternyata gampang. Dan tidak semua revisi harus dipenuhi ya. Saya beberapa kali itu revisinya tidak saya penuhi. Jadi misalnya ini dipertanyakan, ini kok begini, ini kok begitu. Itu saya beberapa kali kalau memang item itu tidak perlu, saya hanya menjelaskan. Jadi misalnya, oh untuk hal ini kita tidak lakukan karena begini-begini, bisa begitu itu bisa. Terus habis itu, selain itu, misalnya saya tunjukkan, oh hal itu sudah dijelaskan di bagian ini. Namun, biasanya begitu. Namun, saya telah menambahkan beberapa kata untuk penekanan. Nah, biasanya gitu. Jadi kita ada effort lah untuk melakukan perbaikan. Kemudian cara mengisinya berdasarkan data yang ditemukan, bukan asumsi. Jadi ini cara mengisi tabel untuk membandingkan 3 kandidat jurnal ya. Yang lebih tepat adalah jurnal kandidat, bukan kandidat jurnal. Kalau kandidat jurnal itu dia calon menjadi jurnal, tapi ini kan sudah jurnal yang akan kita pilih. Jadi jurnal kandidat yang akan kita pilih untuk submit. Kemudian ya
kita harus cek sintanya, catat tanggal pengecekan jika informasi mudah berubah. Jadi last update kapan lah kita lihat itu. Jadi nanti kalau kita lihat lagi, kalau kita punya list pakai Excel panjang, kalau kita lihat lagi, oh ini udah lama nih, nah bisa dicek lagi. Kemudian keputusan, nah keputusan ini disesuaikan ya dengan masing-masing penulis, apakah hal mana yang dianggap penting, itu akan lebih baik dikasih skor aja. Jadi kita bikin kayak skor, dikasih bobot, yang prioritas dikasih skornya lebih tinggi, ya, seperti itu. Pakai skor tertimbang juga bisa. Jadi ini subjektif ya masing-masing autor. Jadi saya ini memberikan guideline-nya aja, mungkin bisa disesuaikan ke masing-masing autor. Kemudian yang perlu dihindari adalah memilih karena peringkat tinggi. Ya peringkat tinggi itu biasanya juga lebih sulit ya, prosesnya lebih cepat. Kemudian mengabaikan biaya template, ya biaya kalau budgetnya ada sih tidak masalah. Kemudian jadwal penerbitan itu penting, kemudian mengirim ke jurnal tanpa menyodorkan ruang lingkup, nah itu lebih parah. Kemudian slide yang ke-14 ya. Ini harapan dari webinar ini, peserta bisa melakukan praktek, misalnya ini studi kasus, ya sesuaikan dengan masing-masing, kemudian mencari 3 jurnal, kemudian output praktek. Nah, dalam webinar kali ini mungkin praktek tidak ada, nanti bisa dilakukan masing-masing, coba masing-masing, kemudian untuk slide-nya mungkin bisa di-download ya nanti ya, di portal tampil.id. Kemudian kita lakukan ringkasan, memilih jurnal. Jadi ini merupakan ringkasan dari keseluruhan proses yang tadi dibahas ya. Jadi ini diulang lagi untuk menegaskan. Jadi pertama kita cari yang sesuai topik kita, sesuai kita bisa menemukan artikel itu misalnya kita pakai sebagai state of the art, kemudian kita mau kembangkan, atau artikel itu memberi topik yang masih satu rumpun atau sejalan, atau kita menuju ke Sinta, kita searching, kita cari sampai kita ketemu gitu. Kemudian kalau kita carinya tadi tidak melalui Sinta, ya berarti kita tetap perlu verifikasi lagi di Sinta. Kemudian kesesuaian banyak hal ya, topik, metode, ruang lingkup, cara penulisan, kemudian baca ketentuan publikasinya, biayanya, frekuensinya, proses reviewnya. Yang paling penting sebenarnya waktu ya. Waktu review itu kalau ada informasi misalnya kurang lebih 3 bulan, nah itu masih jauh lebih bagus daripada nggak jelas gitu ya. Karena auditor itu akan bekerja, kalau misalnya dia reviewer tidak memberi tanggapan, dia akan ganti ke reviewer yang lain, dia akan carikan reviewer yang lain, sehingga prosesnya tetap berjalan. Kemudian kita bikin tabel untuk dibandingkan, kemudian kita putuskan. Jurnal yang tepat bukan selalu jurnal dengan peringkat tertinggi, jurnal yang tepat adalah jurnal yang paling sesuai dengan karakteristik artikel, kebutuhan publikasi, dan persyaratan institusi, dan juga biasanya sesuai dengan karakteristik autornya, karakteristik si penulisnya. Oke, kita masih ada waktu ya, 30 menit, mungkin nanti akan didemokan. Jadi perwakilan dari salah satu peserta, nanti Fauzi Alfadila ya, nanti coba dia akan mencoba untuk mendemokan apa yang tadi sudah saya presentasikan. Untuk sebagai penyelenggara seminar ini, yaitu LSP 3 atau Teknologi Rekayasa Informasi dan EduPartner, silakan untuk follow sosial media yang tampil saat ini ya, bisa di YouTube, Instagram, LinkedIn. Jadi semoga dengan portal Tampil ID, mahasiswa dan dosen bisa memilih jenis-jenis seminar dan
workshop yang sesuai kebutuhan, di mana bisa mendapatkan sertifikat untuk kalau mahasiswa bisa sebagai pendamping ijazah, untuk dosen mungkin keperluan penunjang. Oke, waktu dan tepat saya serahkan ke Fauji untuk mempraktekkan. Ya, semuanya perkenalkan nama saya Fauzi Alfadila. Di sini saya izin untuk mempresentasikan contoh bagaimana yang tadi sesuai disebutkan oleh Pak Teja, contoh evaluasi dan pemilihan jurnal. Nah, di sini sebelumnya tuh di sini alurnya ada 6. Yang pertama adalah mencari jurnal kandidat, yang kedua periksa kesesuaian artikel, apakah artikel sudah sesuai, yang ketiga verifikasi status di Sinta, yang dimana itu kita harus ngecek dia terakreditasi di Sinta berapa, apakah dia masih akreditasinya masih valid atau udah expired. Dan yang keempat itu bisa ngecek website dan ketentuan jurnal. Yang kelima dibandingkan, dan yang keenam itu menentukan jurnal utama cadangan. Di sini ada 2 link, yaitu portal Sinta dan daftar jurnal Sinta. Bedanya kalau portal Sinta itu dia tuh cuma menampilkan statistik, sedangkan kalau daftar jurnal Sinta di sini dia menampilkan beberapa jurnal. Sebelum untuk mencari jurnal, kita harus memahami dulu artikel yang akan dipublikasikan. Di sini saya memiliki judul artikel Machine Learning Based Intrusion Detection for IoT Network using XGBoost and Random Forest. Nah, di sini bidang utamanya pastinya adalah informatik atau computer science. Dan di sini dipecah lagi untuk topiknya apa, untuk kesesuaian topiknya. Di sini ada machine learning, IoT, cyber security, network security, classification, dan intrusion detection. Di sini fokus penelitiannya adalah penerapan dan perbandingan algoritma machine learning untuk mendeteksi serangan pada trafik jaringan IoT. Nah, di situ juga kita harus tahu apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Di sini saya menggunakan dataset trafik jaringan IoT, lalu melakukan pre-processing dan penilaian fitur, membangun model, serta klasifikasi trafik normal versus serangan, dan untuk evaluasi yaitu performa model dan menentukan model terbaik untuk IDS berbasis IoT. Nah, di sini untuk langkah pencarian Sinta, yaitu pertama buka Sinta. Di sini caranya, ya, di sini diketik aja sinta.com dikti saintek, lalu ke menu source, di sini ada jurnal. Dan di sini kan ada banyak ya, ada jurnal, sort by impact, search jurnal. Jadi kalau search jurnal ini nama judul jurnalnya, dan sini ada total 16.779 jurnal dan 2.000 publisher yaitu penerbitnya. Di sini ada filter. Filter ini bisa berdasarkan rank dan indeks. Di sini contohnya ada Sinta, berbagi Sinta, dan filter by subject area, yaitu subjeknya yang akan ditentukan. Nah, di sini saya contoh mau cari terkait informatika nih. Tinggal tulis informatika, dan kalau misalkan informatika, nah di sini kan ada dari Sinta 1 nih atau Sinta 2. Nah, bisa difilter. Misalkan saya maunya di Sinta 2 nih. Tinggal diklik filter yang search, lalu tinggal dipilih saja nih yang mana nih yang menurutnya cocok, menentukan cocok. Nah, kalau misalkan cocok nih, saya pilih salah satu. Di sini saya pilih salah satu, contohnya ini, Indonesian Journal of Education and Mathematical Science. Di sini penerbitnya ialah UMSU, dan di sini kita ngecek nih, dia Sinta 2, dan akreditasinya tuh sampai 2029, berarti udah aman dong. Karena misal kita submit, bisa aja kalau misalkan mepet, kita nggak keakreditasi Sintanya nanti di sini, jadinya munculnya unknown. Ya, di sini saya tuh udah ada 3 kandidat jurnal. Yang pertama adalah Juti,
ya miliknya Institut Teknologi 10 November, yang kedua adalah RESTI miliknya Ikatan Ahli Informatika Indonesia, dan yang terakhir adalah Khazanah Informatika. Di sini kata kunci artikel saya ialah machine learning, classification, IoT, dan network security. Dan yang pertama Juti. Nih, langkah pemeriksaannya tuh pertama buka profil jurnal di Sinta, kita cari Juti. Nah, di sini Juti miliknya ITS Institut Teknologi 10 November. Di sini akreditasinya sampai 2026 Sinta 3. Kita harus ngecek juga nih ISSN, PSSN. Lalu kalau habis itu mencocokkan nama jurnal penerbit, ISSN, status peringkat dari Watt akreditasi melalui portal Sinta di sini. Lalu habis itu kita ngecek website resmi Jutinya. Di sini ada bisa langsung ke reverse ke redirect ke websitenya, tinggal diklik aja website ini. Dan ini akan menampilkan website Juti, jurnal jurnal ilmiah teknologi informasi miliknya ITS. Dan di sini ada menu home, about, submission, dan lain-lain, serta ada menu tambahannya. Biasanya menu utama tuh ada di sini. Ini untuk tambahan untuk mengetahui apa saja sih yang ada di jurnalnya. Contohnya di sini biasanya saya menentukan dari jurnal itu author fee. Author fee-nya kalau dari saya sih gratis. Makanya kita ngecek ke sini author fee, article publishing charge. Di sini dia tuh free of charge, berarti dia gratis. Nah, lalu focus and scope di sini, focus and scope berarti ke aim and scope. Di sini scope-nya Juti ada 6, yaitu information technology, computer science, information system, computer network, software engineering, sama computer vision. Lalu current isunya di sini untuk ngecek current isu. Dan di sini bisa dilihat current berarti yang saat ini yang udah terbit, dan archive ini yang udah lama terbit. Di sini ada nama volume dan nomornya keberapa. Berarti volume ke-24 dan nomor ke-1. Nomor 1 berarti dia frekuensi terbitnya di sini ada 2, berarti 2 kali penerbitan ya. Ada di bulan Januari dan di bulan Juli di sini. Di sini bisa dicek artikel, banyak artikel yang sudah terbit di sini. Lalu untuk cari artikel yang dekat dengan topik dimiliki, tinggal bisa di search di sini. Nanti tinggal di sini search, bisa advanced filter kalau misalkan mau specify atau author, tapi biasanya di search di sini aja untuk judul jurnalnya ya. Misalkan contohnya IoT. Di sini akan menampilkan banyak sekali tuh. Contohnya di sini literature review, performance evaluation, survey, dan ini nanti akan difilter lagi sih yang mana tuh jurnal yang mendekati dari judul artikel kita di situ. Yang kedua adalah kandidatnya RESTI. Pertama buka profil jurnal RESTI di Sinta. Menunya sama, source jurnal, tinggal cari RESTI di sini. Ini dia. RESTI ini di penerbitnya yaitu Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Di sini dia terakreditasi Sinta 2 sampai tahun 2026 juga, sama seperti Juti. Dan di sini dicocokkan ISSN sama ISSN dengan di website. Oke, untuk ke websitenya tinggal diklik website lalu kan redirect di sini. Di sini kebetulan si REST itu sudah terindeks Scopus juga Q3. Nah, pertama saya akan ngecek APC-nya dulu nih. Nah, di sini ada 2 nih. Yang pertama kan yang 5 juta nih untuk domestik, dan yang kedua tuh ada yang 7 juta. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini submitted yang sesudah tanggal 1 Agustus berarti akan disuruh charge-nya segini biayanya. Jadi untuk ini yang sebelum bulan Agustus berlakunya. Dan ini udah berlaku mulai sekarang di sini. Kalau misalkan masih bingung, tinggal bisa ke kontak jurnal ini. Di kontak us, di sini tinggal ditanya di email aja nih, super kontak atau prinsipal kontaknya, misal masih bingung. Lalu periksa focus and scope di sini. Di sini fokusnya ada computer science application, artificial intelligence, computer vision, and pattern recognition. Di sini scope-nya tuh dikategorikan ada banyak. Di sini nggak terlalu banyak sih.
Lalu di sini ngecek current isunya tuh, current isu yang udah terbit di bulan Juli tanggal 19 di sini. Di sini udah ada banyak, udah dibagi juga tergantung scope-nya. Di sini computer science and application, artificial intelligence, dan di sini ada computer vision and pattern recognition. Lalu untuk cari artikel yang sesuai adalah di sini. Tinggal di search, bisa tinggal cari IoT. Nanti akan muncul di sini beberapa artikel yang sudah terbit. Lalu untuk mau tahu bagaimana dia tuh author guideline-nya tuh di sini biasanya ini for author di sini information. Nah, di sini ada menu nih guideline for submitting article atau guideline to avoid reject. Jadi untuk di sini tuh tata cara tulisnya tuh untuk submit tuh di sini ada di sini. Nggak bisa asal tulis. Jadi di situ ada ketentuannya juga dan itu harus diperiksa. Lalu untuk yang kandidat ketiga ialah Khazanah Informatika. Caranya juga sama, carinya di Sinta Khazanah Informatika. Nah, di sini Khazanah Informatika ini dia tuh terindeks Sinta 2, tapi di sini udah expire nih tahun 2025. Di penerbitnya oleh Muhammadiyah University Press. Nah, itu harus dicek nih sesuai sama yang tadi ya ISSN sama print ISSN-nya online atau printnya di sini. Nah, di sini kan ada about the journal, di sini ada menunya. Beda sama yang tadi menunya. Kalau ini menunya tuh di hidden sama dia bisa di sini, tinggal diklik about. Di sini ada focus and scope, di sini untuk ngecek ruang lingkupnya. Dan di sini ada author fee-nya. Di sini author fee-nya dia 200.000 ya. Dan untuk prosesinya dan untuk publikasinya itu 800.000. Jadi ada dua, untuk submission 200 ini pada saat review dan untuk publikasi 800. Jadi totalnya tuh untuk membuat publikasi di sini 1 juta. Nah, untuk author guideline-nya di sini ada di bagian submission karena kan author guideline tuh biasanya untuk submit artikel. Jadi ada di sini menunya. Nah, di sini ada template. Ada 2 template-nya, Inggris atau bahasa Indonesia. Tinggal pilih salah satu saja, jangan 2. Untuk abstrak di sini udah ditentukan tuh 200 sampai 300 kata. Lalu introduction dan section lain serta conclusion dan lain-lain serta bibliografinya sudah ditetapkan. Jadi harus mesti dibaca, jangan asal buat. Nah, lalu perbandingan kriteria jurnalnya di sini. Di sini saya udah buat di sini. Untuk akreditasi si Juti Sinta 3, si Resti Sinta 2 dan si Khazanah Informatika itu Sinta 2. Lalu masa berlakunya tuh si Juti 2026, si Resti tadi kan 2026 dan Khazanah itu 2025. Harus kontak lagi apakah dia udah terakreditasi baru atau masih tetap 2025. Karena kalau kita publikasi saat ini pasti terakreditasinya tuh unknown. Dan kita ngecek scope-nya juga nih sesuai atau enggak. Kalau di sini yang Juti paling sesuai, untuk Resti relevan tapi scope-nya lebih luas. Sedangkan kalau Khazanah Informatika untuk alternatif informatikanya. Dan artikel relevan di sini Juti udah tersedia maksudnya sejalur sama judul artikel saya. Sedangkan kalau Resti masih tersedia tapi dia tuh perlu diseleksi apakah emang sejalur atau relevan atau enggak. Nah, kalau Khazanah Informatika ini lebih detail harus diceknya. Untuk frekuensi terbit, kalau Juti itu 2 kali per tahun, kalau Resti itu 6 kali per tahun, dan Khazanah Informatika tuh 2 kali per tahun. Guidelines ya tersedia semua, lalu biaya publikasinya tadi Juti itu gratis, kalau Resti itu 7,5, dan Khazanah Informatika itu 1 juta jika diterima. Kalau cuma sampai review doang tadi 200.000 saja. Dan untuk review proses itu Juti itu single blind, itu kalau Resti dan Khazanah itu double blind. Dan tapi di sini catatan risikonya sih Juti itu frekuensinya terbit lebih jarang. Sedangkan kalau Resti itu skopnya lebih luas. Dan kalau Khazanah itu perlu dikonfirmasi lagi tuh skopnya apakah cocok atau enggak. Dan di sini saya sudah menentukan prioritasnya untuk Juti prioritas pertama, Resti kedua, dan Khazanah Informatika itu yang ketiga. Keputusan akhir ya di sini saya udah buat untuk Juti pertama. Di sini ada saya
kasih alasannya kenapa dia prioritas pertama, di sini Resti yang kedua, dan Khazanah Informatika ketiga. Kesimpulannya, Juti dipilih sebagai target utama karena skop dan artikel sejalur paling kuat, sedangkan kalau Resti menjadi cadangan pertama karena Sinta 2 atau frekuensinya lebih tinggi, dan Khazanah Informatika menjadi cadang kedua karena topiknya masih relevan, tetapi status reakreditasinya setelah dari dulunya perlu diverifikasi. Sekian dari saya. Saya balikin ke Pak Teja. Oke, terima kasih Bu Fauzi atas demo presentasinya. Silakan jika ada pertanyaan. Jika sambil nunggu pertanyaan ya, saya perlu menampilkan mengenai sertifikasi profesi dari LSP. Jadi ada kalanya kampus itu mensyaratkan untuk mahasiswa itu memiliki sertifikasi profesi. Demikian juga untuk dosen. Karena itu saya ingin mengenalkan LSP Free ini merupakan lembaga sertifikasi profesi. Jadi saya akan tayangkan profilnya ya. Jadi tadi di akhir slide saya sudah tayangkan mengenai follow medsosnya, cuma ini tadi nggak bisa di play, bisa play. Ada ilustrasinya di sini. Oke, selain ini saya juga akan kenalkan ada YouTube-nya. Kemudian nanti di channel YouTube itu bisa ditonton juga ya webinar hari ini juga ditampilkan di YouTube. Nah, ini saya perkenalkan dulu YouTube dari profil LSPP. Suaranya masuk?
Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Oh, suaranya tidak masuk ya. Untuk share presentasi. Share untuk presentasinya nanti coba di portal tampil.id ya. Kalau tidak, email aja ke saya. Itu saya udah kasih email saya di atas. Teja.endra@budilur.ac. Jadi baik mau minta materi atau bertanya mengenai topik hari ini silakan. Kemudian mengenai suara tidak masuk, saya kasih link YouTube-nya aja ya. Karena suaranya bagus sekali semestinya, cuma tadi waktu share tidak bisa masuk. Oke, saya tunggu sampai 11.30 ya kalau ada pertanyaan. Silakan diketik juga nggak apa-apa, di chat nanti pertanyaannya saya jawab. Sekedar informasi, kalau melalui link YouTube yang barusan saya berikan, itu adalah link untuk profil LSP. Nanti klik channelnya ya, di dalam channel itu seluruh kegiatan seminar yang sudah ada, yang sebelumnya saya juga membawakan terkait citasi menggunakan Mendeley, itu juga sudah ditampilkan di sana. Jadi nanti untuk webinar hari ini juga akan ditampilkan di YouTube tersebut. Oke, jika tidak ada pertanyaan, bagi yang mau meninggalkan silakan. Saya tutup acara webinar hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu. Salam budi luhur.